waqafa, ya. Waqaf artinya apa? Mandek. Waqaf itu artinya mandek. Nah, waqaf itu artinya berhenti. Nah, kemudian secara fikih, waqaf itu adalah menahan harta ya, yang diambil manfaatnya. Harta itu kekal, tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangan, wakaf. Jadi menahan harta agar harta itu bisa diambil manfaatnya secara terus-menerus, itu namanya wakaf. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada istilah khusus wakaf, itu tidak ada. Yang ada adalah ini. Jadi dasar yang digunakan oleh para ulama itu bagaimana menerapkan konsep wakaf itu, kategorinya adalah infak fi sabilillah. Bedanya infak, sedekah, dan wakaf itu apa? Kalau infak dan sedekah itu diberikan kepada seseorang secara langsung dan terus digunakan. Seperti bapak-bapak menyerahkan dana kepada ibu untuk belanja, itu namanya apa? Infak. Membelanjakan harta itu namanya infak. Kalau sedekah apa? Memberikan sesuatu kepada seseorang ya, tanpa harapan apapun, itu sedekah. Tapi kalau wakaf apa? Wakaf itu menahan, memberikan harta kepada Allah. Dan sekali itu terus kemudian apa? Hasilnya diambil secara terus-menerus. Contoh dalam kehidupan sahabat itu ada yang namanya wakaf yang ditunaikan oleh Umar. Maka itu ada sumur. Jadi Utsman itu mewakafkan, menggali sumur, sampai sekarang masih ada. Menggali sumur, kemudian sumurnya itu diambil airnya untuk kepentingan masyarakat. Ini namanya wakaf. Sumurnya sampai sekarang masih ada, padahal sudah 1400 tahun yang lalu masih ada sumur itu. Jadi namanya wakaf, ya, wakaf yang itu hartanya ditahan, harta pokoknya ditahan, tetapi hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Ya. Nah, terus bagaimana ini di dalam Al-Quran? Tidak ada. Nah, yang ada adalah di dalam fikih. Nah, di dalam Al-Quran istilah yang digunakan ini. Ya, jadi ini ya surah Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Jadi matsalul ladzina, Allah itu membuat contoh perumpamaan. Apa itu? Orang yang menafkahkan harta. Tidak ada kan namanya wakaf, tidak ada. Nah, di sini ada ambil figuna amwal fi sabilillah, menafkahkan harta fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, di jalan Allah. Seperti apa itu? Nah, dikatakan seperti serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi bapak dan ibu nandur jagung, terus tukulnya berapa? Tukulnya 7 tangkai jagung biji ditaruh di tanah, kemudian tumbuh 7 tangkai. Nah, setiap tangkai itu ada buahnya,
dikatakan oleh Al-Quran ada buahnya 100 bulir. 100 bulir. Kalau 7 berarti berapa? 700 bulir. Jadi kalau orang itu memasukkan kotak infak itu 10.000 rupiah, itu menurut Al-Quran itu nilainya sama dengan 10 kali 700, berarti berapa sekali? Kalau 10 kali 700 berapa? Bapak dan Ibu masuk ke kotak itu 10.000 rupiah. Itu menurut Al-Quran nilainya sama dengan kalikan aja 700, berarti berapa? 700 berapa? 7 juta? 7 juta misalnya. Pak biasa itu duit 10.000 kali 700.000 berarti berapa? 7 juta misalnya. Soalnya 10.700 kali 10.000 kali 700 berapa itu? Yo, saya hitung ini. 700 kali 10.000 berapa? 7 juta, gitu. 7 juta itu 10.000 sekalian. Menurut Al-Quran itu dilipatkan, orang yang berinfak itu dilipatkan, ya, di jalan Allah dilipatkan 70.700 kali. Jadi kali berapa? Kali 7 kali 10.000 kali 700 berarti 7 juta. Kalau nanti pada bulan Ramadan itu dilipatkan lagi 70. Jadi 7 juta kali 70 berapa sekali? 7 juta kali 70 kali pada bulan Ramadan. Jadi kita itu kalau sekarang ngisi infak 10.000 rupiah itu dilipatkan pahalanya oleh Allah menjadi 7 juta. Kalau pada bulan Ramadan itu dilipatkan 70 kali 10.000 berarti 7 juta kali 70. Jumlahnya berapa sekali? Berapa? 49 atau 490 juta? 490 juta. Bapak dan Ibu, infak di bulan Ramadan 10.000 itu menurut Al-Quran nilainya sama dengan 490 juta. Makanya karena kelipatannya tinggi, itu pada bulan Ramadan kotak infak itu isinya nomor-nomor. Soalnya orang itu hitung itu pada sama dengan berapa? 2.000 kali 700 berapa? 14. Mau ibu itu udah 10.000 kali 700, 10.000 kali 770 juta, 7 juta. 10.000 soalnya pada rata minum duit itu ada siji. Hitung 10.000 kita infak 10.000 kali 700. Nek 2.000 ping 700 nek 14 juta. Nek 10.000 ping 700 berarti sama dengan 70 juta. Pada bulan Ramadan 70 juta itu dikalikan 70 berarti sama dengan berapa? 4,9 miliar. Kan betul? Kata tadi saking namanya duit itu pun tanggal 1 itu bos. Jadi hitung duit itu rada kangelan sekali. Nah, itu maka kebiasaan kita karena Allah itu melipatkan pahala orang yang berinfak, saja itu kalau bulan puasa ini isinya berapa bulan, paling 5 bulan. Karena apa? Kelipatannya sudah mestinya mumpung ada kesempatan itu dilipatkan. Dan biasanya 10 ya 20, tapi 10 itu sama sekali. Ya, Bapak dan Ibu, jadi pahala itu dilipatkan oleh Allah itu yang terkait dengan infak ini. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada bahasa khusus tentang wakaf, itu tidak ada.
pahalanya ini. Ya, ini kata yang digunakan adalah ini. Nah, yunfikuna amwalahum, berinfak ya fi sabilillah, itu kata yang digunakan dalam bentuk wakaf. Nah, terus sama ini surah Al-Baqarah ayat 267. Perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Hendaklah kamu keluarkan infak dari hasil usaha kamu semua. Di semua usaha yang diperoleh, penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha apa saja, itu ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan infak. Ini sama ya. Nah, sudah terus bagaimana? Surah Ali Imran ayat 92 menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut kebaikan kalau kamu semua itu belum lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belum menginfakkan, membelanjakan harta yang kamu cintai. Tidak dikatakan kebaikan. Loh, sekalian. Terus naik sholat, terus sholat infak, ya belum dikatakan baik. Soalnya apa? Punya uang tetapi tidak diinfakkan. Sholat tapi lah infak, itu tidak dikatakan kebaikan. Di sini pun lantaran lebih loh. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. Jadi sholat itu kalau sempurna ya harus mengeluarkan infak. Makanya di dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, sholat itu pasti dikaitkan, digandeng dengan zakat. Sholat itu digandeng dengan infak. Coba setiap ada kata aqimus sholat mesti langsung ba'atus zakat. Aqimus sholat ba'atus zakat. Ya, contoh umpamanya di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholat wa yutuz zakat. Agama yang benar itu adalah agama yang lurus, mengajarkan sholat dan zakat. Sempurnanya sholat itu adalah dengan mengeluarkan infak. Bapak dan Ibu, kalau malam Jumat kita membaca tahlil surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mesti digandeng itu. Surah Al-Anfal juga begitu. Surah Al-Anfal itu disebutkan bagaimana di sana yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul wa atiiullah wa atiiur rasul in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatul imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuz zakat. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Quran mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mukmin yang benar itu adalah mukmin yang sholat dan kemudian membayar infak. Nah, ini di dalam surah Al-Imran ayat yang 292 tidak dikatakan kebaikan ya, kalau kamu itu sholat tetapi tidak berinfak. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan seorang yang namanya Tolha. Tolha itu mempunyai kebun ya, di Madinah. Nah, setiap di dekat Masjid Madinah, setiap
pagi Rasulullah itu sebelum sholat di masjid, beliau tidur di masjidnya, di kebunnya Talha. Kemudian ketika turun ayat ini, langsung Talha menyerahkan seluruh kebunnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kebun saya yang engkau setiap hari tidur di kebun ini. Sekarang saya serahkan kebun ini kepadamu. Nah, ini jadi ada sebidang tanah di dekat Masjid Madinah itu adalah tanahnya Talha, sahabat Rasul, yang diwakafkan kepada Rasulullah. Ini karena terkait ayat ini yang turun. Jadi ayat ini terkait dengan ayat tentang wakaf. Kemudian Utsman setelah itu diikuti oleh Umar. Nah, ini di sini. Nah, ini jadi di sini adalah kata-kata apa? Kata tunfiqu mimma tuhibbun itu adalah dikatakan sedekahkan yang di jalan Allah dalam jihad, yaitu apa? Di sini ya, ketaatan dari menyerahkan harta yang disenangi, menyerahkan harta yang dicintai. Dari ayat ini sudah ya, ini Umar. Ini hadis Nabi bahwa ketika Umar ya, itu mendapat bagian tanah di Khaybar, kemudian dia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Sarannya seperti apa? Ketika perang, kemudian Umar itu memperoleh bagian tanah dari Khaybar. Kemudian tanah itu dikonsolidasikan kepada Nabi. Ya Nabi, ya, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah didapatkan umat sebelumnya. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Saranmu apa ya Muhammad? Setelah saya memperoleh tanah yang paling bagus dan belum pernah diperoleh oleh umat. Nah, kemudian Nabi ini menunjukkan saya, apa yang engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut? Umar bertanya, saranmu apa ya Rasulullah? Nah, kemudian Nabi bersabda, jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya. Jadi tanah itu sudah diwakafkan, pokoknya tidak berubah. Jadi modalnya tidak berubah, tapi bisa diambil sedekah. Contohnya di depan masjid itu ada tanah kosong, wakaf ya masjid. Kemudian suatu saat ketimbang itu belum produktif, kemudian dibangunlah bangunan dipergunakan untuk persewaan pengantin, pada persewaan orang-orang yang mempunyai kerja setiap minggu, sehingga tanah itu hasilnya bisa disewanya bisa digunakan untuk kepentingan masjid. Itu namanya wakaf. Jadi pokoknya tetap, hasilnya diambil. Pokoknya tetap, hasilnya diambil. Oleh karena itu, orang sering memilih menyalurkan tanahnya, menyalurkan hartanya dengan wakaf ketimbang infak dan sedekah. Karena apa? Terus bergulir terus. Nah, infak kan begitu uang diserahkan langsung dipakai. Sedekah juga begitu uang diserahkan langsung dipakai. Nilainya sama, tetapi manfaatnya jauh lebih panjang wakaf dibanding infak dan sedekah. Nah, sekarang sekalian ini tadi wakaf pada hadis Nabi semacam ini. Nah, jadi di sini sekalian, karena terjadi perbedaan pendapat, mayoritas umat Islam bermadhab Syafi'i di Indonesia jadi belum memahami peruntukan wakaf. Ya. Menurut Imam Syafi'i itu yang ada wakaf itu nanti ada namanya wakaf muakkad
yang sifatnya acuk terus-terus, ada wakaf yang sifatnya muakkad, yaitu wakaf sementara waktu. Namanya wakaf muakkad dan wakaf muakkad. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i itu mewakafkan ya harus benda yang tidak bergerak, seperti tanah, masjid. Nah sekarang tanah itu kan harganya mahal. Kalau harganya mahal, terus bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh umat Islam melakukan wakaf? Nah, itulah kemudian muncul di sini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi ini fikih wakaf, ayat wakaf yang sudah masuk regulasi. Jadi hukum wakaf di Indonesia itu mengikuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 70 Tahun 2004. Dari ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi, ya, kemudian masuk dalam regulasi atau undang-undang di Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. Nah, terus ini kalau wakaf versi Abu Hanifah bagaimana? Wakaf versi Abu Hanifah itu menahan sesuatu benda yang diserahkan oleh wakaf. Maksudnya Pak, orang yang berwakaf bahwa ini misalnya boleh, jadi wakaf itu boleh ditarik kembali. Jadi Bapak dan Ibu umpamanya mempunyai harta kekayaan mobil, kemudian atau ruko, punya ruko 5 unit, anak-anaknya, putra-putrinya masih kecil, kelas 1 SD 5. Nah, itu nanti mestinya mau diberikan anak-anaknya, ya. Nah, terus saya wakafkan hasil dari ruko ini untuk masjid Al-Hikmah. Saya wakafkan ruko saya 5 unit ini untuk masjid Al-Hikmah selama 6 tahun. Nanti kalau sudah 6 tahun saya tarik kembali. Ya, itu namanya wakaf muakkad, wakaf sementara waktu. Ya, jadi itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ditulis sekian banyak jadi objeknya bisa ditarik kembali, manfaatnya bisa diserahkan untuk kepentingan umum. Ini kekayaan ya, kekayaan. Jadi yang bersifat benda tidak bergerak tetapi untuk waktu tertentu. Untuk Imam Abu Hanifah itu 5 tahun. Jadi seorang ulama dia tinggal di Irak yang penggunaan akalnya lebih maju daripada Imam Syafi'i. Ya, jadi contoh namanya Imam Abu Hanifah boleh, jadi menikahkan anaknya itu saya wakafkan anak saya kepada itu boleh. Nanti ibu-ibu kalau melihat itu bodoh anak dipakaikan gitu. Imam Hanifah boleh saya wakafkan anak perempuan saya kepada, tapi yang dimaksud adalah menikah. Itu boleh, tapi itu kan tidak lazim di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, wakaf sementara waktu itu adalah wakaf yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Ya, boleh, dan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, Nomor 41 Tahun 2004 ya, Nomor 41 Tahun 2004. Di antaranya mengatur itu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu berwakaf menurut undang-undang sebetulnya berasal dari pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Terus yang kedua sekalian, ini wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.
Jadi dari ayat tadi itu muncul beberapa pendapat. Jadi wakaf menurut Imam Syafi'i dan Hambali itu adalah apa? Jadi wakaf itu sudah menjadi milik Allah. Jadi bagi wakaf dilarang menggunakan harta wakaf dan hasilnya digunakan untuk amal karena Allah yang bersifat tabarruk atau amal sosial. Jadi dengan itu menurut Imam Syafi'i ya sudah, wakaf itu namanya wakaf mu'abbad. Artinya wakaf itu langgeng, tidak boleh digunakan, kemudian tidak boleh ditarik kembali. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah ini menjelaskan ini memang sulit di kalangan pesantren, masih sulit. Wakaf kalau ditarik kembali. Kalau sudah menyerahkan sebagai wakaf ya sudah, tidak boleh wakaf itu ditarik kembali. Tapi kalau menurut Imam Hanafi wakaf itu boleh ditarik kembali. Jadi karena Bapak dari punya aset yang besar, kita punya aset yang banyak, kita wakafkan untuk sementara waktu, itu namanya wakaf khairi. Kemudian nanti setelah waktu tertentu ditarik, wakaf itu diserahkan kepada keluarga, namanya wakaf ahli. Itu ya, jadi boleh saja karena sebagian waktu diserahkan untuk kepentingan sosial, nanti setelah waktu tertentu dia tarik kembali untuk kepentingan keluarga. Jadi ini untuk kepentingan sosial terpenuhi. Nah, kemudian harta yang kita serahkan kepada keluarga kita itu, kepada anak cucu, ya, itu kalau orangnya sudah meninggal kan namanya waris. Tapi kalau orangnya masih hidup itu namanya hibah. Mana yang utama? Tentu yang utama adalah hibah. Nah, hibah ini menjadi dalam istilah fikih itu kemudian jadi wakaf dzurri atau wakaf ahli. Maka biasanya di pesantren para ulama itu membangun pesantren dan kemudian bukan diserahkan kepada organisasi atau kepada masyarakat, tapi wakaf aset yang dimiliki oleh kiai itu kemudian turun temurun menjadi milik anaknya dan cucunya. Ini yang disebut dengan wakaf ahli, wakaf keluarga. Jadi wakaf keluarga termasuk juga kalau kita mempunyai aset supaya usianya panjang, jangan sampai kemudian wakaf itu diserahkan semua untuk kepentingan umum. Tidak boleh. Berapa? Sepertiga misalnya. Jadi seorang punya aset rumah 4, anaknya 3, kemudian diserahkan semua rumah 4 itu untuk kepentingan sosial, diwakafkan semua, itu tidak boleh. Berapa? Cukup sepertiga saja, 1 saja sudah cukup kalau memang mau mewakafkan. Yang lain itu untuk apa? Untuk wakaf ahli, untuk wakaf kepentingan keluarga saja. Tapi sudah selesai. Yang ketiga itu wakaf versi ulama Malikiyah, Imam Malik ya. Kalau tadi yang pertama Imam Syafi'i, Imam Hambali, kedua Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ini yang ketiga adalah versi Imam Malik. Nah, versi Imam Malik itu seperti apa? Versi Imam Malik itu di situ dikatakan wakif, kita yang berwakaf, orang yang berwakaf namanya wakif, itu menahan benda yang diwakafkan. Ya, kemudian apa? Diambil untuk kepentingan sosial yang telah ditentukan oleh wakif, ya,
ya, dalam jangka waktu, ya, jangka waktu yang ditentukan atau wakaf muakkad itu tadi. Jadi pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu sama. Wakaf untuk sementara waktu namanya wakaf muakkad. Wakaf muakkad. Gitu. Wakaf muakkad. Wakaf untuk selama-lamanya itu namanya wakaf muabbad. Setelah harta itu diserahkan, aset itu diserahkan, ya sudah, tidak diminta kembali. Banyak bapak dan ibu orang tua mewakafkan waktu itu harta tanahnya tidak begitu mahal harganya, tapi setelah ada pembangunan kemudian wakaf itu tanah itu menjadi mahal, keluarganya narik kembali. Maka wakaf itu harus disetujui oleh seluruh anggota keluarga. Jadi semua anggota keluarga, anak-anak itu harus ikut teken semua kepada makdir. Nah, Bapak dan Ibu, akhirnya jadi tadi pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali itu wakaf harus wakaf yang tidak boleh ditarik kembali. Wakaf itu wakaf muabbad, langgeng. Muabbad itu dari kata abada. Ya. Jadi innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi langgeng kemudian menjadi muabbad. Jadi kalau wakaf sudah diserahkan tidak boleh ditarik kembali. Tetapi kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, wakaf itu boleh diserahkan untuk waktu tertentu. Setahun juga boleh. Bapak, Ibu mau wakaf benda bergerak, boleh. Saya punya motor, ini tak wakafnya berdiri ojek, itu hasilnya tak serahkan mesin Altima kanggo bayar listrik, boleh. 1 tahun aja, nanti per 1 tahun tanggung itu boleh. Jadi itu namanya wakaf untuk sementara waktu. Nah, ini setelah wakaf itu masuk undang-undang nomor 41 tahun 2004, ini begini. Ini di sini lembaga keuangan syariah. Jadi wakaf itu tidak harus dengan benda bergerak. Wakaf itu bisa berupa uang. Wakaf uang itu ada 2. Wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang dan wakaf melalui uang. Bedanya apa? Kalau wakaf melalui uang itu objeknya itu sudah ditetapkan. Umpamanya Masjid Al-Hikmah akan membangun gedung dakwah di depan itu. Ya, sekarang untuk membangun itu kan butuh dana. Nah, anggota masyarakat boleh menyerahkan uang untuk membangun gedung dakwah Masjid Al-Hikmah. Ini namanya wakaf melalui uang. Jadi panitia menawarkan Masjid Al-Hikmah itu membangun rumah gedung dakwah. Nah, ini diselesaikan dalam bentuk wakaf. Berapa? Per meter itu 1 juta rupiah.
untuk membangun gedung dakwah. Nah, uang yang diserahkan kepada panitia, kepada takmir Masjid Al-Ikhlas untuk membangun gedung dakwah, ini namanya wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf uang bagaimana? Wakaf uang itu uangnya dihimpun, kemudian ditahan, tidak dipergunakan, uangnya ajeng. Uang yang sudah terkumpul, contoh namanya jamaah Masjid Al-Hikmah, setiap bulan wakaf 100.000 rupiah, wakaf uang 100.000 rupiah. Setelah wakaf uang 100.000 rupiah, uang itu disimpan oleh takmir. Nah, setelah disimpan oleh takmir, maka uang itu terkumpul dalam jumlah yang banyak. Uang itu tidak akan digunakan. Uang itu hanya diambil hasilnya saja. Inilah yang disebut dengan wakaf uang. Yang pertama tadi, wakaf melalui uang. Objeknya jelas, uangnya dikumpulkan untuk membangun bangunan itu. Ini namanya wakaf melalui uang. Nah, jadi makanya gedung itu habisnya 1 miliar. Kemudian panitia atau Masjid Al-Hikmah menetapkan ini harga wakaf, kalau mau ambil wakaf setiap meter itu 1 juta rupiah. Nah, kemudian anggota masyarakat jamaah menyerahkan uang 1 juta rupiah itu untuk membangun itu. Ini namanya wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf uang ini bedanya. Wakaf uang jamaah menyerahkan uang tunai kepada takmir Masjid Al-Ikhlas. Nah, uang itu dikumpulkan. Setelah uang itu dikumpulkan, sudah lihat, maka uang ini tidak digunakan sebagai pokok. Yang diambil adalah apa? Diambil adalah hasilnya. Contoh namanya, uang itu sudah kumpul ya 1 miliar, dititipkan ke catering Pak Mahdi. Terus nantinya digunakan, tapi modalnya tadi uang makasnya enggak, tetap aja 100 juta. Jadi biasanya juga lihat ini yang sudah berjalan itu di Semarang Utara sana. Uang wakaf itu dibelikan dibelikan mobil. Nah, mobil itu kemudian digunakan untuk rental. Hasil rental itulah yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial. Ini namanya wakaf uang. Jadi ada perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau tadi terus habis sudah digunakan. Jadi objeknya sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh panitia. Tapi kalau wakaf uang, objeknya itu tidak ditetapkan terlebih dahulu. Pokoknya ngumpul duit di sesenake, terus nanti naik kumpul digunakan untuk usaha apapun. Yang hasil usaha itu dipergunakan untuk kepentingan sosial. Ini bedanya wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, wakaf uang ini Bapak dan Ibu yang membedakan antara zakat dan wakaf. Kalau zakat itu adalah harus memenuhi dan mencapai nisab, kalau wakaf tidak. Orang yang mempunyai penghasilan 1 bulan 7 juta, dia wajib zakat 165.000 rupiah. Tapi kalau seseorang yang penghasilannya hanya 2 juta, orang boleh tidak harus zakat, tapi namanya wakaf melalui uang. Nah, kalau itu bisa digerakkan di sini, insya Allah akan lebih bermanfaat. Tahun 2010 saya itu pengajian di Mundilan. Pengajian itu Selasa pagi jam 7 sampai jam 8.
jamaahnya 800 orang, pakai kursi semua. Terus panitia, Pak, ini kami punya program membangun gedung dakwah, kebutuhan dananya 800 juta. Terus gimana Pak carinya uang? Sudah saya sampaikan, Bapak-bapak, ini ada proyek bagus. Nah, Bapak membangun sendiri nggak bisa, wakaf sendiri tidak bisa. Nah, kita bisa melakukan namanya wakaf kolektif, wakaf secara tunai. Kita lakukan apa? Tentu. Bagaimana kalau kita ini setiap bulan wakaf 100.000 rupiah? Nah, setujuan kita batasi wakafnya cukup dalam waktu 1 tahun. Berarti 1 tahun itu akan terkumpul uang 1.200.000 per orang kali 800, berarti terkumpul 960 juta. Itu jadi, gedungnya jadi, gedung dakwah di Muntilan itu jadi. Saya datang kemudian sudah jadi. Nah, itu hanya wakaf 100.000, kita sudah mempunyai aset hampir 1 miliar. Kemudian 4 bulan yang lalu saya ngaji di Blora, mengajikan kok gedungnya panas semua Indonesia. Dan sekarang kita wakaf saja, wakaf AC, wakaf AC. Terus bagaimana? Ya sudah, untuk membeli AC itu kita penuhi dengan jalan wakaf tunai, wakaf melalui uang. Nah, kemudian jamaah kumpulkan saja, ada berapa itu, kita butuh waktu 3 bulan, 100.000 kali 3 bulan. Alhamdulillah kemarin sudah laporan, gedungnya sudah dingin, AC-nya itu apa, kebutuhannya sekitar 40-50 juta, itu dibiayai oleh jamaah. Nah, yang gedung yang sudah dingin ini adalah AC-nya dibiayai wakaf. Itu wakaf melalui uang, karena objeknya sudah ditetapkan sebagai gaul. Itu semua diatur dalam undang-undang ini. Ya, ini diatur dalam undang-undang 41 tahun 2004. Nah, kalau wakaf melalui uang itu bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk oleh takmir atau siapapun. Tapi kalau wakaf uang itu harus melalui lembaga keuangan syariah, namanya LKS PBU, Lembaga Keuangan Syariah Pengumpul Wakaf Uang. Nah, lembaga keuangan syariah itu bisa bank perekonomian rakyat syariah atau BPRS, itu setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Agama. Ini wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang, boleh siapa saja dan kapan saja, ya, tanpa harus melalui lembaga keuangan syariah. Jadi dengan begitu sekalian, mari kita gerakkan jamaah. Takdirnya banyak. Apakah itu dengan cara wakaf uang atau wakaf melalui uang. Nanti kalau wakaf melalui uang, kami bisa membantu. Nanti rekeningnya dikirim ke sini, kemudian Bapak dan Ibu bisa berwakaf melalui rekening. Nanti itu sudah jadi wakaf uang. Bapak dan Ibu, terus Pak Rosyadi menunjukkan tentang wakaf uang lakoni apa tidak. Sudah, saya setiap bulan sudah dipotong honor saya 500.000 rupiah untuk wakaf uang, wakaf sementara. Bukan malah Pak, soalnya majalah takon ini ajar ke wakaf makonnya orang. Sudah saya kerjakan, sudah saya kerjakan. Jadi bicara tentang wakafnya, ada orang yang contoh di Kudus misalnya ada wakaf klinik pratama, terus wakaf. Nah, terus Bapak dari wakaf silakan mau
ngambil berapa? Satu klinik ya itu bisa diambil 10 orang, bisa 1 orang, bisa 2 orang kan gitu. Nah, Pak Rosyan sudah berapa? Mungkin bisa ditakon. Jadi sudah wakaf berapa? Terus akhirnya saya ya wis aku wakaf tahun 2023 akhir tahun 2023 ya sudah saya wakaf klinik separuh. Nah, terus kalau dia mau separuh, ya mau separuh nah untuk 7 terus akhirnya saya pada bulan Maret sudah dapat calon istri. Terus akhirnya saya wis aku siji satu ini. Dan itu diganti sudah kontan itu gantinya. Gantinya apa? Gantinya saya mestinya tidak bisa menjadi petugas haji daerah, akhirnya dimudahkan untuk menjadi petugas haji daerah. Jadi dengan begitu ini saya bicara kali Pak Limon. Contohnya dulu Pak Limon ada repot sekali. Saya setiap kali bicara wakaf saya sudah melaksanakan itu wakaf melalui uang. Jadi kalau pada waktu itu saya tidak janji, untuk bojo aku wakaf siji itu ya mungkin orang tertentu, tapi saya begitu nabrak kemudian akhirnya dapat istri ya. Itu istrinya itu saya ikut di sini. Itu karena wakaf sekalian ya, karena wakaf kemudian kebutuhan saya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang luas di beberapa tempat yang namanya wakaf melalui uang, tidak harus melalui lembaga keuangan syariah. Kalau wakaf uang, Bapak dan Ibu bisa setiap bulan berapa? 400.000, ya sudah itu saja terus, nanti dipotong. Kalau Bapak memberi kuasa kepada bank, kemudian tolong gaji saya nanti diserahkan wakafnya untuk melalui lembaga keuangan syariah, itu bisa. Bapak dan Ibu saya kira itu ya, yang jelas paham wakaf melalui uang dan wakaf uang. Wakaf tidak harus benda tidak bergerak, tapi wakaf boleh dengan benda bergerak, dan wakaf boleh melalui uang atau wakaf uang. Itu yang perlu kita kaji, kita pahami, dan itu semua ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sumbernya adalah Al-Quran tadi, Surah Al-Baqarah 261 dan Surah Al-Imran ayat 92, dengan beberapa pendapat ulama fikih yang bervariasi. Tapi pendapat ulama fikih itu kemudian dijadikan satu, didekatkan masuk menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Saya kira begitu Bapak dan Ibu. Maka monggo pada bulan puasa, satu bulan ini kalau sehari 50.000 banyak loh Pak, Bapak pilihan 50.000 ya, sekian ini Bapak kali 100 itu sehari sudah terkumpul 5 juta, kali satu bulan 5 juta, kali sudah 150 juta wakaf uang. Jadi tinggal itu dihimpun saja kan. Saya kira itu sekalian masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Monggo sekalian. Monggo Bapak Ibu buka ruang tanya jawab oleh Bapak Profesor Rosyan. Ada 3 ini Bapak Ibu. Cukup mohon menolak saya. Ibu teman. Bapak Ibu, sebenarnya betul paham ini bisa dilakoni. Dilakoni itu apapun ya. Artinya gini, wakaf itu berapa kalau di lembaga keuangan syariah itu minimal memang Rp1.000. Tapi kalau di kan boleh berapa? Disepakati bersama jumlahnya dan bisa dihimpun bersama untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan
menambah ilmu, ya, kita berusaha untuk melaksanakan, berusaha sebab apa? Teman kita besok di alam barzah ya itu wakaf kita, ya, wakaf kita kita bangun ketika kita hidup di dunia. Apabila mari kita berdoa bersama-sama untuk doanya berusul kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafil ahli su'ala Bilfina bil'aqil fatikati su'ala Wala rabbuka kafil ahli maqal Akrimna bikhil fatih maqala Wa tusalli wa tusallimu ala Muhammadin abdika Wa rasulika nabiyyil ummi Wa ala sa'il al-anbiya Wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'inuka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekalian, kurang lebihnya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.